informasi dan inspirasi. Rosadu. Pak Herimanto, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Ibu. Salam sehat, salam tangguh dari ND Kesika, Pak Heri. Ya, salam sehat, Ibu. Oke, Pak Ya, Heri, ini informasi yang kami dapatkan bahwa KPUD Sika ini mengalami kekurangan bilik suara. Ini berapa banyak, Pak Heri? ya, baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI dimana saja berada. Ya, memang untuk logistik tahap pertama ini, ya. Mm-mm. Ini logistik tahap pertama memang kita baru menerima tahap pertama ini, yakni ada bilik suara. Nah, Mm-mm. bilik suara ini memang kita terima dari eh, pihak ketiga. Nah, ini dari berita acara yang ada, tanda terima yang ada itu kan di awalnya ada 4.020 Mm-mm. buah kotak suara. Memang setelah kita terima, kita simpan dulu di gudang, dan Mm. kemudian kita melakukan sortir. Nah, sortir ini untuk memastikan jumlah bilik suara yang ada, apakah dalam kondisi baik atau memang ada kekurangan. Nah, Mm-mm. setelah disortir memang ini dari jumlah peruntukan itu kan seharusnya karena di Kabupaten Sika sendiri Mm-mm. total TPS-nya itu kan ada 1.005. Mm-mm. Nah, kalau 1.005 peruntukan sesuai dengan ketentuan itu per TPS itu sebanyak 4 bilik suara. Jadi Mm. seharusnya 4.020, tetapi sesuai dengan hasil sortir Mm-mm. kita baru menerima sebanyak 4.009. Nah, artinya ada kekurangan 11 bilik suara. Dan Mm. memang ini kita juga sudah menyampaikan ke provinsi untuk disampaikan juga di KPU RI bahwa memang kita masih membutuhkan 11 bilik suara. Nah, ini Oke. datanya juga kita sudah mengisinya dalam sistem informasi logistik pemilu begitu itu. Mhm. Oke, baik. Jeda waktu ketika diterima untuk logistik tahap 1 ini bilik suara begitu ya. Dengan penyortiran itu berapa hari begitu jeda waktunya ini, Pak Heri? Ya, jadi memang ini kan kita lebih cepat gitu, no? Artinya kan Mhm. setelah bilik suara kita terima, dan tidak 1 hari, Mhm. itu sekitar tanggal 25 itu langsung kita sortir begitu. Mmm. 25 Oktober kemarin ya. Oke, baik. Dan batas waktu pengaduan, apakah ada aturan begitu yang tertera? Sebenarnya bukan pengaduan juga Ibu, tapi Mhm. ini kan mekanisme kerja yang memang masih dalam on the track lah kan gitu. Mhm. Nah, Mhm. kita memang masih punya banyak waktu, dan Oke. ini kan setelah kita laporkan secara berjenjang ini kan Mhm. harapan kita pasti ada tindak lanjut kan gitu. Mhm. Nah, ini Mhm. baru pertama. Baru Nah, pertama baru kali. pertama Mhm. logistik tahap 1. Nah, memang logistik tahap 1 ini kan secara keseluruhan ada beberapa, ada kotak suara, terus ada bilik suara, ada tinta, Mmm. ada segel kan gitu. Jadi memang kita baru menerimanya bilik suara kan gitu. Nanti menyusul juga ada Mmm. logistik yang lain termasuk sampai dengan uh, surat suara dan seterusnya kan gitu. Mhm. Oke, berarti ini, yang baru disortir ini, bilik suara begitu ya? Belum yang lainnya seperti, tadi yang disebutkan oleh Pak Heri begitu ya? Iya, artinya kan kita baru terimanya baru bilik suara itu. Oke. Seperti itu. Oh iya, baru terima bilik suara ya? Yang harusnya itu, Ya, yang diterima harusnya totalnya 4.020, tapi yang ya, diterima, baru 4.009 begitu ya? Kurang ya, 11, 4.000. bilik suara lagi. Dan ini prosedurnya yang sudah dilakukan, seperti apa Pak Heri? Ya, artinya bahwa setelah kita sortir, Mhm. kita temukan ada kekurangan bilik suara, Ya. ya kita laporkan
pelaporan ini juga kan secara berjenjang ya, dan Mm-mm. juga melalui sistem informasi logistik Silok kan gitu. Nah, Mm. seperti itu untuk pemenuhannya. Oke. Dan ini biasanya ini prosedur seperti ini akan terjawab begitu, akan dijawab itu bisa makan berapa waktu begitu? Ya kita pasti berdasarkan pengalaman kan pasti pemenuhannya itu selalu Mhm. ada gitu. Iya. Nah, soal waktu ini kan pasti melalui dengan pihak ketiga dan juga pengiriman dan seterusnya. Tetapi kita yakin bahwa Mhm. pasti akan eh, tiba lebih awal sehingga kan kesiapan untuk bagaimana penyortiran, kemudian nanti pengepakan dan seterusnya. Nah, ini yang kita akan distribusikan ke TPS nanti. Mmm, oke, baik. Jadi ini, sehari setelah menerima begitu ya, logistik tahap satu ini, selang, 1 hari baru dilakukan penyortiran begitu ya. Nah ini, Iya, kita belajar dari pengalaman yang terjadi saat ini ya. Nah untuk tahap-tahapan berikutnya, logistik tahap berikutnya ini, apakah juga akan sama dilakukan, penerimaan, setelah itu baru dilakukan, penyortiran di hari berikutnya atau seperti apa ini Pak Heri? iya. Memang nanti setelah kita terima, Mhm, kemudian kan pasti kita mengecek ke tanda terima kira-kira logistik pemilunya apa-apa saja dari sisi jumlahnya kan gitu. mhm, Nah setelah itu yang pasti kita melakukan penyortiran. Nah penyortiran ini yang sebetulnya adalah bagaimana memastikan apakah dokumen logistik ini atau barangnya ini dalam kondisi baik baik atau tidak, mhm, kemudian berikut jumlahnya tepat atau tidak kan begitu. mmm, Karena memang semuanya kan sudah terhitung dengan baik sesuai dengan jumlah TPS-nya, kemudian jumlah surat suara berdasarkan DPT nanti ini ke depan secara mmm. keseluruhan kan begitu ya. Oke, baik. Setelah bilik suara, tahap berikutnya ini, apalagi nih logistik, dalam bentuk apa nih begitu Pak Heri? Ya kalau untuk tahap satu ini kan Mhm, kemarin memang kita sudah melaporkan itu kan nanti soal pengadaan tahap satu sesuai dengan mhm, kewenangan memang ada kotak suara, ada bilik suara, ada tinta, ada segel. Nah mmm, ini memang berproses dan juga ada segel plastik kan begitu. Nah berproses di tahap pertama pengadaannya. Nah mhm. kita prinsipnya menunggu saja Ibu kan begitu. Oke, Nah karena memang secara keseluruhan ini tahap satu ini kan ada 4 item yang pengadaannya oleh provinsi, mhm, kemudian untuk kabupaten kita hanya satu kan gitu. Tetapi semua ini kan dikembalikan artinya kan berproses dengan pihak ketiga gitu ya. mhm. Oke, baik Pak Herimanto terima kasih untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Sukses dan salam hangat dari ND untuk teman-teman di KPUD Sika. Ya terima kasih Ibu, selamat pagi, salam sehat selalu. Pro Satu